Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Yazid. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang mata kuliah sistem berkas. Beberapa materi yang akan saya bahas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi berkas, yang kedua ada mounting, sharing, dan proteksi, yang ketiga ada manajemen kolisi, dan yang keempat ada pengurutan rekaman atau sorting. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama ada organisasi berkas. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record dalam sebuah berkas. Penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada di dalam eksternal memori harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalamnya. Aturan inilah yang kemudian dikenal sebagai organisasi file atau berkas. Model dasar dari organisasi file atau berkas terdiri atas 4 macam, yaitu sekuensial, relatif, indeks sekuensial, dan multi-key. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu organisasi file sekuensial. Organisasi file sekuensial itu merupakan cara yang paling dasar sebenarnya untuk mengorganisasikan kumpulan record dalam sebuah berkas gitu ya. Dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat, record direkam secara berurutan. Record pertama ditempatkan pada posisi pertama dalam berkas, record kedua ditempatkan pada posisi kedua dalam berkas, dan seterusnya. Begitu pula pada waktu pengaksesan dan pada waktu berkas ini digunakan sebagai input. Record harus diakses secara berurutan. Tahapan dalam organisasi berkas secara sekuensial. Ada beberapa tahapan dalam organisasi berkas secara sekuensial, yaitu pengumpulan data, input data, dan penyortiran data. Pada proses input data itu adalah proses di mana data yang ada dikumpulkan secara berurut berdasarkan klasifikasi dan yang membedakannya gitu. Nah, pada tahap pengumpulan data ini, semua data akan diurutkan secara bertahap dan terorganisir. Lalu yang kedua, input data. Pada proses input data yang telah dibedakan dan dikumpulkan tadi nanti akan secara permanen diinput ke dalam suatu media penyimpanan. Media penyimpanan ini dapat berupa memori atau media penyimpanan lain gitu ya. Tahap ketiga ada penyortiran data. Tahap terakhir dalam tahap sekuensial ini adalah penyortiran. Setelah user melakukan pengeditan data dan input data yang telah diinput nantinya akan disortir. Baik, yang berikutnya ada organisasi file relatif. Relatif file adalah file yang recordnya dibedakan atas dasar suatu nomor record relatif. Nomor record relatif itu bisa berkisar dari nomor 1 sampai dengan nomor sekian gitu misalnya ya. Nomor record relatif ini tidak turut direkamkan dalam file, sehingga panjang recordnya adalah sepanjang record yang ditentukan tanpa nomor record relatif. Organisasi file relatif merupakan teknik pengalamatan record berdasarkan pemetaan dari nilai key ke address dalam penyimpanan sekunder, di mana R, nilai key, memetakan nilai ke address dari record yang bersangkutan. Karena sifat aksesnya yang langsung, maka berkas atau file relatif haruslah disimpan dalam media penyimpanan yang mendukung pola akses direct seperti magnetic disk.
Berikutnya, mekanisme akses berkas relatif. Pada organisasi berkas relatif, proses yang terjadi pada saat pengaksesan record adalah langsung. Membaca atau mengakses record yang dibutuhkan di dalam file tanpa perlu mengakses record sebelumnya. Jadi kalau ada perubahan, record dari berkas relatif itu bisa langsung diupdate tanpa perlu merekam kembali semua recordnya. Jadi itu salah satu keuntungan dari relative file. Selanjutnya ada organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi file indeks sekuensial adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai key. Jadi berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Nah, kan kalau sekuensial itu penyimpanan dan aksesnya secara berurut. Terus kalau relatif itu secara direct atau langsung. Nah, kalau indeks sekuensial itu gabungan antara sekuensial dan relatif. Jadi aksesnya bisa berurutan maupun langsung. Contoh dari berkas indeks sekuensial adalah mencari arti kata dalam kamus. Yang terakhir ada organisasi berkas multi-key. Multi-key merupakan organisasi berkas yang memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu key field. Sebuah berkas file harus dapat diakses secara langsung dari berbagai kunci atribut yang ditentukan. Terdapat dua teknik dasar untuk pemberian hubungan antara sebuah indeks dan data record pada multi-key, yaitu inversion dan multilist. Nah, jadi inversi ini adalah suatu pendekatan inversi dan multilist. Itu pendekatan untuk memberikan hubungan antara indeks dan data record dari berkas atau file. Sebuah key pada indeks inversi mempunyai semua nilai key di mana masing-masing nilai key mempunyai penunjuk ke record yang bersangkutan. Dalam indeks multilist, untuk sebuah nilai key mempunyai sebuah penunjuk untuk data record selanjutnya dengan nilai key. Maka pada multilist terdapat sebuah linked list dari data record untuk setiap nilai dari secondary key. Contoh organisasi file multilist. Sebuah sistem perbankan mempunyai beberapa pemakai: kasir, pegawai kredit, manajer cabang, pegawai bank, dan nasabah. Maka pengorganisasian berkasnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi itulah tadi materi pertama kita tentang organisasi berkas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Materi kedua ada mounting, sharing, dan proteksi. Yang pertama ada mounting. Mounting adalah proses mengkaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti-piranti yang akan dimount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Tiap-tiap sistem berkas yang akan dimount akan diberikan sebuah mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori sistem yang sedang diakses. Mounting membuat sistem berkas, direktori, piranti, dan berkas lainnya menjadi dapat digunakan di lokasi-lokasi tertentu sehingga memungkinkan direktori itu menjadi dapat diakses. Perintah mount menginstruksikan sistem operasi
untuk mengkaitkan sebuah sistem berkas ke sebuah direktori khusus. Jadi mount point itu sebuah direktori di mana berkas baru menjadi dapat diakses. Untuk memount suatu sistem berkas atau direktori, titik mount-nya harus berupa direktori. Dan untuk memount sebuah berkas, mount point-nya juga harus berupa sebuah berkas. Jenis mounting, ada dua jenis mounting, yaitu satu, remote mounting. Remote mounting dilakukan dengan sistem remote di mana data dikirimkan melalui jalur telekomunikasi. Remote system berkas seperti network file system. Yang kedua ada local mounting. Local mounting ini dilakukan di sistem lokal. Yang kedua ada sharing. File sharing atau berbagi berkas adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, maupun multimedia seperti gambar, video, dan audio. Kita dapat berbagi berkas dengan pengguna lainnya yang terregistrasi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dengan siapa berkas tersebut akan dibagi dan akses seperti apa yang akan diberikan kepada user lainnya. Saat sebuah sistem operasi dibuat untuk multiple user, berbagi berkas, penamaan berkas, dan proteksi berkas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat mengakomodasikan atau mengatur pembagian berkas dengan memberikan suatu struktur direktori yang membiarkan pengguna untuk saling berbagi. Berkaitan dengan permasalahan akses berkas, kita dapat mengizinkan pengguna lain untuk melihat, mengedit, atau menghapus suatu berkas. Proses mengedit berkas yang menggunakan web file system berbeda dengan menggunakan aplikasi seperti Windows Explorer. Berikutnya ada proteksi. Suatu mekanisme proteksi berkas mutlak diperlukan dengan memberikan batasan akses ke setiap pengguna terhadap berkas tertentu. Proteksi berkaitan dengan kemampuan akses langsung ke berkas tertentu. Apabila suatu sistem telah menentukan secara pasti akses berkas tersebut selalu ditutup atau selalu dibebaskan ke setiap pengguna lain, maka sistem tersebut tidak memerlukan suatu mekanisme proteksi. Ketika kita menyimpan informasi dalam sebuah sistem komputer, ada dua hal yang harus menjadi perhatian utama, yaitu reliabilitas sebuah sistem dan proteksi berkas. Nah, maksud dari reliabilitas ini adalah kemampuan suatu sistem untuk melindungi informasi yang telah tersimpan agar terhindar dari kerusakan. Dalam hal ini, perlindungan secara fisik pada sebuah berkas. Reliabilitas sistem dapat dijaga dengan membuat cadangan dari setiap berkas secara manual ataupun otomatis, sesuai dengan layanan yang disediakan dari sebuah sistem operasi. Perlindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita akan berbicara lebih mengenai sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, bayangkan kita berada di suatu kelompok kerja di mana masing-masing staf kerja disediakan komputer dan mereka saling terhubung membentuk suatu jaringan. Sehingga setiap pekerjaan, dokumen, berkas dapat dibagikan ke semua pengguna dalam jaringan tersebut. Misalkan lagi kita harus menyerahkan berkas rahasia.txt, misalnya ke atasan
Dalam hal ini kita harus menjamin bahwa isi berkas tersebut tidak boleh diketahui oleh staf kerja lain, apalagi sampai dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang. Terdapat suatu mekanisme proteksi yang dilakukan dengan cara membatasi jenis akses ke suatu berkas. Beberapa jenis akses tersebut antara lain adalah read, baca, yaitu membaca berkas, write, tulis, yaitu menulis berkas, execute, eksekusi, yaitu memasukkan berkas ke memori dan dieksekusi, append atau sisip, menulis informasi baru pada baris akhir berkas, delete atau hapus, yaitu menghapus berkas, list atau daftar, yaitu mendaftar nama dan atribut berkas. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Materi ketiga adalah manajemen kolisi. Jadi kolisi itu adalah kondisi di mana sebuah data atau nilai saling bertumpukan atau bertabrakan, seperti itu, saling bertumpang tindih. Manajemen kolisi. Salah satu fungsi hash adalah akan mendistribusikan data secara merata ke dalam berkas. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, salah satu strategi yang bisa diambil adalah mengkombinasikan beberapa fungsi sederhana dalam satu aplikasi. Jadi fungsi hash adalah fungsi yang digunakan untuk memetakan data dengan ukuran tertentu ke nilai ukuran tetap. Makin sedikit jumlah kolisi, maka makin baik fungsi hashing tersebut. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi kolisi adalah mengganti fungsi hashing atau dengan mereduksi faktor packing. Faktor packing suatu berkas adalah perbandingan atau rasio antara jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas. Faktor packing berbanding lurus dengan jumlah kolisi. Jika nilai packing faktor meningkat, maka kolisi akan lebih sering terjadi. Mengurangi nilai faktor packing dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kolisi membawa pada konsekuensi diperlukannya ruang yang lebih luas untuk menyimpan jumlah rekaman yang sama. Kolisi pada umumnya akan naik secara cepat bila faktor packing melebihi 90%. Hubungan antara jumlah kolisi dengan tempat penyimpanan dapat diilustrasikan dengan grafik berikut. Berikutnya ada metode resolusi yang menggunakan penunjuk untuk menghubungkan elemen-elemen dari sebuah rantai kolisi. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar di samping yang memperlihatkan rekaman-rekaman R1, R2, dan R3 yang semuanya memiliki home address R. R1 disisipkan pertama dan memperoleh lokasi sebagai home address-nya, yaitu R. Pada saat menyisipkan R2, terjadilah kolisi karena hasil fungsi dari R2 juga R. Jadi sebenarnya R2 itu hasilnya juga R. Hal tersebut mengisyaratkan agar R2 diletakkan pada lokasi lain karena R sudah ditempati R1. Pada saat tersebut tersedia ruang di S, maka R2 akan disisipkan pada lokasi tersebut dengan penunjuk pada medan penghubung R diatur agar menunjuk ke S. Kolisi terjadi kembali pada saat R3 akan disisipkan. Rekaman R3 kemudian disisipkan pada ruang yang masih tersedia, yaitu di T. Dan penunjuk di medan penghubung S diarahkan ke T, sementara medan penghubung T memiliki simbol pangkat, yang berarti
akhir dari rantai kolisi akan dibaca sampai rekaman ditemukan atau sampai terbaca akhir mata rantai kolisi. Yang pertama, lakukan hashing pada semua kunci rekaman yang akan disisipkan untuk mendapatkan home address atau calon address yang mungkin akan ditempati oleh rekaman-rekaman tersebut. Berikutnya, jika home address kosong, sisipkan rekaman pada lokasi tersebut. Jika rekaman ternyata kembar, akhiri program dengan pesan rekaman kembar. Jika tidak, cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti penunjuk pada medan penghubung sampai menemukan simbol pangkat yang menandakan akhir dari rantai. Cari lokasi paling bawah dalam berkas atau memiliki alamat paling besar. Jika tidak ditemukan, akhiri program dengan pesan berkas penuh. Sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong, sudah teridentifikasi, dan atur medan penghubung rekaman terakhir dalam rantai sinonim agar menunjuk ke lokasi rekaman yang baru saja disisipkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi terakhir, yaitu pengurutan rekaman atau sorting. Pengurutan rekaman atau sorting. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending dari data terkecil ke data terbesar atau menurun descending dari data besar ke data yang lebih kecil. Metode sorting yang umum digunakan yaitu pengurutan gelembung, bubble sort, pengurutan cepat, quick sort, dan pengurutan heap sort. Nah, nanti kita akan mencoba membuat salah satu program source code sederhana untuk pengurutan menggunakan C++. Yang pertama ada bubble sort. Pengurutan gelembung atau bubble sort. Bubble sort adalah salah satu prosedur pengurutan paling sederhana. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kuncinya akan dengan lambat menggelembung atau berpindah ke posisi yang tepat. Salah satu karakter dari pengurutan gelembung adalah sangat mudah untuk dipahami dan diprogramkan. Akan tetapi, dari semua prosedur pengurutan yang akan dibahas, prosedur pengurutan gelembung merupakan prosedur yang paling tidak efisien karena memerlukan waktu dan langkah yang lama jika data yang diurutkan itu banyak. Gagasan dari pengurutan gelembung adalah langkah-langkah melewatkan satu rekaman melalui rekaman-rekaman lain di dalam berkas. Masing-masing langkah mengandung proses untuk membandingkan rekaman pendahulunya atau XI dengan XI-1 dan mempertukarkan kedua rekaman bila urutan mereka tidak tepat. Berikut ini merupakan contoh atau ilustrasi dari pengurutan gelembung. Yang pertama terdapat data acak 25, 27, 10, 8, 21, dan 76 dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Langkah pertama, pada proses ini nilai perbandingan dimulai dari 8 karena nilai 76 ini sudah lebih besar dari nilai sebelah kirinya dan nilai 21 sudah lebih besar dari nilai sebelah kirinya. Sedangkan nilai 8 ini masih lebih kecil dari nilai sebelah kirinya. Jadi, pertukaran dimulai dari 8 bertukar dengan 10. Lalu perbandingan lagi 8 dengan nilai sebelah kirinya masih lebih kecil. Jadi 8 bertukar dengan 27. Lalu 8 dibandingkan dengan 25 masih lebih kecil. Jadi 8 bertukar tempat dengan 25. Jadi hasil akhir dari langkah yang pertama adalah 8, 25, 27, 10, 21, dan 76. Berikutnya di langkah yang kedua, proses dilakukan di nilai 10. Karena masih sama seperti sebelumnya,
Nilai 76 sudah lebih besar dari nilai 21 dan nilai 21 sudah lebih besar dari nilai 10. Sedangkan nilai 10 masih lebih kecil dari 27. Jadi nilai 10 ini bertukar dengan 27. Berikutnya nilai 10 bertukar dibandingkan lagi dengan 25 dan masih lebih kecil. Jadi 10 bertukar dengan 25. Jadi hasil akhir dari langkah kedua adalah 8, 10, 25, 27, 21, dan 76. Berikutnya ada di langkah ketiga. Di sini nilai 21 masih lebih kecil dibandingkan nilai sebelah kirinya. Maka dari itu dilakukan pertukaran 21 dengan 25. Nah, jadi hasil akhir dari langkah 3 adalah 8, 10, 21, 25, 27, dan 76. Lalu di langkah terakhir, karena tiga nilai terakhir ini sudah terurut, 25, 27, dan 76 sudah terurut, maka proses dihentikan dengan hasil akhir 8, 10, 21, 25, 27, dan 76. Berikutnya ada pengurutan cepat atau quick sort. Quicksort memproses berkas dengan membagi rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok, kemudian mengurutkannya. Bila sebuah kelompok hanya berisi satu item, maka proses pengurutan kelompok tersebut dihentikan. Bila proses pengurutan untuk semua kelompok sudah selesai, maka keseluruhan rekaman dalam berkas sudah dalam keadaan terurut. Berikut merupakan ilustrasi dari quicksort. Yang terakhir ada pengurutan heap atau heap sort. Pengurutan heap sort. Heap sort adalah sebuah metode pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Pada heap sort terdapat 3 bagian, yaitu node, edge, dan leaf. Di mana node itu adalah setiap indeks yang berada pada array. Edge adalah garis yang menghubungkan tiap node. Dan leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node atau node turunan. Selain itu ada juga yang bernama root, yaitu node awal pada sebuah heap. Berikut ini ilustrasi dari bagian yang dimiliki oleh heap. Dia berupa binary tree gitu ya, pohon biner. Ya, itulah pembahasan materi tentang sistem berkas. Selanjutnya kita akan coba membuat program atau source code sederhana bubble sort. Ya, jadi kita akan coba membuat pengurutan gelembung menggunakan C++. Ya, jadi kita sudah berada di C++-nya. Untuk membuat project baru, kita klik File, New Source File. Nah, langsung saja kita buat untuk bubble sort-nya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu header-nya. Dan data yang kita gunakan adalah tipe data integer. Lalu array-nya kita bataskan 5 aja lah ya. 5, jadi nggak usah banyak-banyak.
array 5 integer nilai untuk nilai input n. Selanjutnya kita buat untuk proses menukarnya, proses tukar posisi. Selanjutnya kita buat proses untuk input. Untuk membuat n-line bisa seperti ini, atau juga bisa seperti ini ya, n-line seperti ini. Berikutnya kita buat fungsi untuk proses sorting, atau kita buat output dulu deh. Kita buat output. Selanjutnya kita membuat untuk proses sorting. Integer sorting. Kita menggunakan loop for lagi. Integer i sama dengan 1, i kurang dari n, dan i increment. Di sini for lagi. Integer j sama dengan n-1, j lebih dari sama dengan i if jika nilai data j kurang dari data j-1, maka nilai j akan ditukar. J tukar j-1. Jangan lupa kita buat fungsi mainnya. Kita langsung coba compile and run. Apakah ada error atau langsung berhasil? Kita lihat. Ternyata di sini ada error kurang teliti. Jadi untuk membuat program itu harus lebih teliti, karena di sini C++ itu kan case sensitif. Jadi huruf kecil, huruf besar harus diperhatikan. Nah, di sini kita coba masukkan jumlah data maksimal 5 tadi. 4 juga sebenarnya ya boleh, karena kan maksimalnya itu 5.
754. Masukkan data ke 0. Data pertama, data ke 1, lalu data ketiga. Nah, di sini data awal 2425. Setelah terurut 2245. Nah, ini sudah benar. Sisanya tinggal dirapikan, dibuat lebih tersusun, dibuat lebih tertata seperti itu. Oke, jadi itulah tadi materi yang sudah kita bahas kali ini mengenai sistem berkas. Mohon maaf atas kekurangan dari segi penyampaian materi maupun kualitas video atau audio. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.